Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Hari ini kita masih di tema 6 tentang cita-citaku dan masih di subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Anak-anakku yang ibu guru sayangi, sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk angkat kedua tangannya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan bu guru ya, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA KD 3.1 yaitu tentang menjelaskan sumber daya alam. Nah, anak-anakku yang ibu guru sayangi, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya. Nah, sumber daya alam itu ada berbagai macam. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arti daripada sumber daya alam itu. Sumber daya alam biasanya kita singkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia itu sangat tak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua macam. Ya, sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Nah, sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, kemudian sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus, maka akan habis. Contohnya apa ya? Minyak bumi, batu bara, marmer, belerang, nikel, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Nah, nanti Bu Guru akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak, untuk mengingatkan kembali tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil dagingnya, telur, susu, maupun tenaganya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan hewan yang diambil dagingnya untuk rendang, untuk sate, kemudian diambil telurnya. Ya, ada telur ayam, ada telur bebek, ada telur burung puyuh yang kita konsumsi sehari-hari untuk meningkatkan imunitas kita di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ya, makan yang banyak ya anak-anak. Nah,
Selanjutnya, pemanfaatan hewan bagi manusia yang diambil untuk tenaganya, diantaranya adalah ini ada kuda yang menjadi penarik andong atau delman. Kemudian ada sapi yang digunakan untuk menarik gerobak, gajah yang digunakan untuk mengangkut kayu, biasanya terdapat di Lampung ya, dan sapi juga kerbau untuk membajak sawah. Ini sapi untuk membajak sawah. Kemudian ada juga unta dan keledai untuk mengangkut barang yang berat. Dan ada juga kerbau menjadi penarik gerobak. Sungguh sangat bersyukur sekali dengan apa yang telah Allah berikan, limpahkan kepada kita sebagai manusia. Ya, oleh karena itu kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak boleh berlebihan. Kita harus jaga terus kelestariannya ya anak-anak. Nah, yuk sekarang kita lanjutkan ke pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah minyak bumi. Orang-orang sering menyebut minyak bumi dengan emas hitam. Kenapa? Karena minyak bumi ini warnanya hitam dan harganya mahal, hampir sama dengan emas. Nah, ini adalah contoh eksploitasi atau eksplorasi pengeboran minyak lepas pantai. Kita bisa lihat ini adalah gambar permukaan pantai, ya, dan mengambil minyaknya dari dalam tanah. Nah, apakah manfaat minyak bumi untuk manusia? Minyak bumi ini diubah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian bisa diantaranya adalah bensin atau sering disebut gasolin, minyak tanah atau kerosin. Minyak tanah sekarang sudah jarang dipakai ya. Kalau dulu waktu Bu Guru masih kecil, bahan bakar untuk memasaknya itu memakai minyak tanah. Kemudian ada aftur. Aftur ini bahan bakar untuk pesawat terbang. Ada lilin parafin yang untuk memasak kalau kita sedang camping. Kemudian ada aspal yang untuk di jalan raya, ada diesel atau solar. Kemudian bahan bakar jet dan LPG. Ya, jadi bisa diolah, minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam bahan bakar. Nah, sekarang kita lihat lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apalagi, nah, kita lihat di sini ada batu bara, ya, batu bara. Apa sih batu bara itu? Batu bara itu adalah salah satu bahan bakar fosil. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Nah, pemanfaatan batu bara bagi kita adalah untuk bahan bakar lokomotif atau kereta api biasanya. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap, untuk pembangkit listrik tenaga gas, untuk metalurgi atau industri baja. Ini untuk bahan bakarnya ya. Dia bisa bertahan lama sekali. Untuk rumah tangga bisa untuk memasak, tetapi penggunaannya harus berhati-hati karena bara apinya itu sangat besar sekali. Biasanya untuk yang industri besar. Maksudnya untuk catering gitu ya. Kalau yang rumah tangga biasa, kita hanya cukup 1 atau 2 batu bara saja. Kemudian ada industri kimia. Nah, sudah tahu kan? Ada gambarannya kan? Sekarang kita lihat lagi sumber daya alam lain yang tidak dapat diperbaharui. Ya, karena tidak dapat diperbaharui, maka kita harus hemat tentunya. Selanjutnya adalah ada biji besi. Ya. Pemanfaatan biji besi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai bahan baku berbagai produk industri seperti baja, kawat baja, baja ringan, rangka kendaraan, dan sebagainya. Bisa juga untuk bahan pembuat alat rumah tangga seperti sendok, garpu, dan sudip ya. Nih. Kemudian bisa juga untuk bahan campuran produk logam, misalnya gergaji, perkakas berat, dan gerinda. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita ke batu marmer.
ini adalah salah satu sumber daya alam juga yang tidak dapat diperbaharui, ya. Jadi sangat terbatas. Nah, kegunaan batu marmer ini digunakan untuk perabotan. Perabotan biasanya untuk lantai, ya, komponen bangunan lantai, meja, untuk kamar mandi. Meja itu biasanya meja makan, ya, untuk kamar mandi, untuk jendela. Dan selain itu digunakan untuk piala atau vendel. Ini adalah vendel, ya, dan ini adalah untuk patung. Nah, ini adalah batu marmer. Nah, kalau kamu pernah Monas, itu semua hampir dibuat dari batu marmer yang di dalam ruangan itu, ya. Bagus sekali, mahal batu marmer itu. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah belerang. Biasanya di pegunungan kamu kalau lihat di Tangkuban Perahu, ya, di situ ada bapak-bapak yang mengangkat benda berwarna kuning, ya, itu adalah belerang. Nah, manfaat belerang itu untuk mengatasi masalah kulit, ya, sebagai zat keratolitik yang mengelupaskan kulit mati. Dan fungsi belerang bagi kulit adalah sebagai pembunuh bakteri, jamur, dan parasit seperti tungau dan kudis. Makanya kadang-kadang orang itu mandi di air hangat yang ada di sekitar pegunungan itu yang banyak mengandung belerang. Katanya biasanya untuk supaya gatal-gatalnya sembuh. Nah, ini dia fungsinya, ya. Dan juga sebagai bahan untuk korek api. Ketika digesekkan, maka dia akan mudah terbakar. Ini dia. Oke, mari kita lanjutkan penjelasan Bu Guru. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang lain adalah nikel. Kita lihat gambarnya, ya. Nih, kamu sudah bisa mempunyai gambaran tentang nikel. Nah, apa gunanya nikel? Untuk pembuatan rangka otomotif, untuk campuran besi baja agar tidak berkarat. Ya, ini rel kereta api, ya. Kalau berkarat sangat bahaya sekali. Maka dia memakai campuran nikel. Dan juga untuk pembuatan koin, uang-uang yang kamu miliki kan tidak berkarat. Nah, ini berasal dari nikel. Kemudian untuk pembuatan kawat dan juga untuk pembuatan stainless steel, sendok yang bagus, ya, biasanya terbuat dari stainless steel. Sendoknya tebal, berasa agak berat, dan enak sekali kita kalau memakainya, dan bermacam-macam, ya, tipenya. Yuk, sekarang kita lihat lagi sumber daya alam yang lain yang tidak dapat diperbarui. Ya, ini adalah bauksit. Nah, manfaat dari bauksit itu adalah untuk memproduksi aluminium sebagai bahan abrasif dalam kegiatan peledakan atau blasting, untuk bahan pembuatan mesin tinta fotokopi, untuk bahan pembuatan pita pada kaset perekaman, bahan baku pembuatan besi, bahan baku pembuatan badan pesawat terbang dan peralatan rumah tangga, bahan baku pembuatan besi juga, dan pembuatan keramik. Ini sungguh ilmu pengetahuan yang bisa memproduksi ini luar biasa sekali, orang-orang hebat. Dari batu alami, bauksit ini bisa menjadi berbagai macam benda yang sangat bermanfaat buat manusia. Nah, sudah tahu kan manfaatnya? Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini dia yang orang-orang sangat menyukainya. Sumber daya alam ini adalah emas. Ya, di sini ada emas dan ada perak. Ya, emas, ini emas murni 24 karat. Manfaat dari emas yang pertama itu bisa dipakai sebagai konduktor dalam smartphone. Karena emas itu anti karat. Dan juga untuk perhiasan, yang sering kita lihat manfaat emas itu adalah untuk perhiasan. Ya, kalau orang-orang memakai emas biasanya itu merupakan simbol dari kemakmuran. Tetapi sekarang emas kita tidak perlu memakai terlalu banyak, ya, kita simpan di deposit box atau di rumah supaya tidak mengundang kejahatan. Oke, dan juga emas itu untuk investasi karena nilainya yang cenderung selalu naik. Biasanya kalau investasi itu
investasi itu dalam bentuk batangan nih seperti ini. Ya, sekarang sudah ada yang dijual dalam hanya gram yang sangat ringan. 0,05 gram bahkan ada emas batangan itu, ya. Dan ini harganya cenderung naik dan tidak akan turun. Kalau perhiasan, investasi dalam perhiasan biasanya dikurangi biaya untuk pembuatan. Ya, dan emas itu juga digunakan untuk alat transaksi pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah. Emas itu digunakan untuk alat transaksi, ya. Kemudian untuk pelindung helm astronot agar mata dan kulit astronot terlindung selama di angkasa. Oke? Bisa dipahami penjelasan Bu Guru. Sekarang kita lihat lagi. Ada apa di sini? Ya, ada gas alam. Manfaat gas alam untuk kehidupan manusia itu sangat banyak sekali, ya. Sebagai pembangkit listrik, sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai bahan baku industri plastik, LPG yang untuk memasak di rumah, sebagai energi alternatif, untuk pengolahan kertas, untuk bahan baku industri pupuk, untuk industri rekayasa hujan, untuk PLTU tentunya, dan sebagai dry ice, ya. Dry ice itu biasanya kalau kita sedang lihat sebuah pertunjukan musik atau konser, nah di situ biasanya ada yang kayak asap, itu bukan asap tetapi dry ice, ya. Kemudian sebagai bahan baku produk minuman yang berkarbonasi. Oke, next. Sekarang kita lihat di sini ada pasir kuarsa. Ya, ini adalah penampakan dari dekat pasir kuarsa. Dan ini ada penampakan dalam timbunan yang sangat banyak sekali pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sangat terbatas, ya. Digunakan manfaatnya adalah sebagai bahan baku utama dalam industri gelas kaca, untuk pembuatan semen, tegel. Tegel itu seperti lantai tapi yang hitam itu, ya. Mozaik keramik, bahan baku ferrosilikon. Kemudian sandblasting untuk penyemprotan pasir kuarsa pada metal dan logam yang mengalami korosi atau karatan. Nah, itu dia anak-anakku, penjelasan dari Bu Guru tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yuk mari kita selalu berhemat dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini agar tidak cepat habis dan anak cucu kita nantinya bisa ikut juga merasakan manfaatnya. Oke anak-anak, nah untuk tugas kamu kerjakan latihan di Bu Pena 3C halaman 12, ayo berlatih muatan IPS KD 3.1. Baik anak-anak, Ibu Guru ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena sudah usai dalam penjelasan ini. Tetap dengan semangat yang terus membara, ya, supaya imun dan iman kita tetap meningkat. Jangan lupa sholat 5 waktunya anak-anak, dan stay at home, stay safe. Atau jika kamu ingin bepergian keluar untuk mencari makanan atau hal-hal yang penting, tetap social distancing. Karena virus corona COVID-19 masih ada di sekitar kita. Bahkan kemarin itu tertinggi sejak COVID ada, itu hampir 11 ribuan. Tetap hati-hati semuanya dan tetap jaga kesehatan. Sehat selalu semuanya. Sampai bertemu kembali di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.